Allahumma sholli ala Muhammad. Contohnya, kok ada seorang anak mencaci orang tuanya, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Contohnya, ada seseorang menghina, mencaci maki bapak orang lain, maka orang lain itu akan mencaci maki, akan menghina bapak kita. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kalau kita mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain akan mencaci maki ibu kita. Makanya kita nggak boleh mencaci maki siapapun, apalagi mencaci maki sesembahan orang lain. Dilarang oleh Allah. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kalian mencaci maki sesembahan orang lain dari selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka nantinya mereka akan mencaci maki Allah atwan dengan berlebihan, dengan melampaui batas, bighairi ilmin, dengan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Si'ulillahi lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna waliyan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdu wal minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikati al muqrabin wa amalan maqbulan fil layli wal nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
kalamu qadimul la yumalu sama'uhu tanazzaha wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allah ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizan wa ma anta 'alaihim biwakil. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Ittabi' ikutilah wahai kanjeng Nabiuna Muhammad ma apa-apa uhiya yang diwahyukan ilaika kepada engkau mir rabbika dari Tuhan engkau. La ilaha illahu tidak ada ilah sesembahan illahu kecuali Dia Allah. Wa a'rid dan mungkurlah anil musyrikin dari orang-orang yang musyrik. Jadi kanjeng Nabiuna Muhammad setelah
berdakwah sungguh-sungguh, menyampaikan risalah sungguh-sungguh, menyampaikan nubuwah sungguh-sungguh kepada kaum musyrikin, kaum Quraisy yang musyrik, yang kafir. Itu Kanjeng Nabi Muhammad karena banyak ditolak oleh kaum Quraisy yang kafir, yang musyrik, itu dijadikan beban oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sedih, Kanjeng Nabi Muhammad kepikiran, padahal sudah diberi contoh bahwasanya para nabi, para rasul terdahulu sama juga ditolak oleh kaumnya, sama juga ditolak oleh kaum yang kafir, kaum yang musyrik, sama-sama ditolak. Bahkan oleh kaumnya sendiri, nabi-nabinya dikhianati, dimusuhi, dibenci, didolimi, bahkan ada nabi-nabi yang dibunuh, dimutilasi oleh kaumnya. Namun Kanjeng Nabi Muhammad tetap bersedih hati tatkala melihat orang-orang terdekatnya, kaumnya masih banyak yang berada di dalam kekafiran, di dalam kemusyrikan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu sedih melihat kaumnya masih banyak yang kafir, masih banyak yang musyrik. Kepikiran Kanjeng Nabi, tidak puas hati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menginginkan kaumnya itu selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Beriman di dunia sampai akhirat, selamat di dunia sampai akhirat, bahagia di dunia sampai akhirat. Itu keinginan, cita-cita dari Kanjeng Nabi Muhammad. Namun apa yang terjadi? Dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad masih banyak ditentang oleh kaumnya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi", ikutilah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, "ma uhiya ilaika", apa-apa yang telah diwahyukan kepada engkau, mir rabbika, dari Tuhan engkau. Tugasmu hanya menyampaikan. Tugas engkau hanya menyampaikan, bukan memberi petunjuk. Tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad hanya menyampaikan, bukan memberi petunjuk. Tugasnya menyampaikan bahwasanya kelak di yaumil qiyamah adanya surga, berita gembira. Menyampaikan bahwa kelak di yaumil qiyamah adanya neraka, sebuah peringatan bagi kaum. Jadi tugasnya para nabi, tugasnya para rasul hanya menyampaikan berita gembira dan hanya menyampaikan peringatan. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina
wa mundirin. Tidaklah Allah mengutus para rasul, para nabi kecuali menyampaikan bahwa besok ada surga, yaitu dengan membawa berita gembira, dan besok adanya neraka dengan membawa peringatan. Tugasnya hanya menyampaikan, bukan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dicintainya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang dicintainya, melainkan hanya Allah lah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Jawab. Tak dijawab mendengar. Gimana dalilnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, melainkan hanya Allah lah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan illahu, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan mungkurlah engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, 'anil musyrikin, dari orang-orang yang musyrik. Enggak usah dipakai direken, enggak usah terlalu merekennya, enggak usah sampai mendolimi diri sendiri sampai sakit-sakit, sampai enggak makan karena kepikiran kepada kaumnya. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad. Kepikiran kalau kaumnya masih berada dalam kekafiran, kepikiran kalau kaumnya masih berada dalam kemusyrikan. Ditegur oleh Allah, ojo mono, jangan terlalu semua itu apa jari aku. Walau Allah, seandainya jikalau menginginkan siapa Allah, berkehendak siapa Allah, ma'asrofu, maka tidak ada yang menyekutukan Allah, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kekafiran. Kalau Allah menghendaki. Seperti apa contohnya? Para malaikat. Para malaikat gak ada yang berani membangkang kepada Allah. Sami'na wa ata'na, itulah malaikat. Walau Allah, dan seandainya menginginkan siapa Allah, menghendaki siapa Allah, ma'asrofu, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kesirikan mereka kalau Allah menghendaki. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, dan tidaklah menjadikan Allah kepada engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, alaihim, atas mereka, hafidha, sebagai penjaga. Enggak usah dijaga terus. Enggak ada yang menanggung mereka. Dosa-dosanya yang ditanggung sendiri-sendiri. Gak usah dijaga, karena Allah lah yang maha penjaga. Al-Hafir, Allah zat yang maha menjaga. Makanya kalau kalian menghafal disebut Hafir, menjaga. Yang menjaga hafalannya Al-Hafir, zat yang maha menjaga.
Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, dan tidaklah menjadikan siapa Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, alaihim atas mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, hafidha sebagai penjaga. Ya gak ada yang bisa menjaga. Kalau kelak mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidak pula engkau atas mereka wahai kanjeng Nabi Muhammad biwakil sebagai wakil mereka. Gak ada ceritanya dosa ditanggung orang lain, tidak ada, ditanggung sendiri. Setiap manusia akan menanggung dosanya sendiri. Gimana dalilnya? Kullu nafsin bima kasabat rohinatun. Kullu nafsin bima kasabat rohinatun. Setiap diri, setiap jiwa terhadap apa yang dia perbuat harus bertanggung jawab. Gak ada ceritanya orang berbuat dosa, berbuat maksiat, terus yang menanggung dosanya orang lain. Wala tasubbul ladina, dan janganlah kalian menghina, mencaci maki alladzina, orang-orang yang yad'una, menyembah mereka, min dunillah, dari selain Allah. Jadi kita tidak boleh mencaci maki, menghina orang-orang yang menyembah dari selain Allah, mencaci maki orang kafir, mencaci maki orang musyrik, itu tidak boleh. Kenapa akibatnya? Fa yasubbullaha adwan bi ghairi ilmin, maka mereka akan mencaci Allah adwan, secara berlebihan, secara melampaui batas, penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, bi ghairi ilmin, dengan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi nggak boleh kita mencaci maki Tuhan-Tuhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mana mereka tidak menyembah Allah, melainkan menyembah selain Allah, menyembah Brahmana, menyembah Siwa, menyembah Yesus, menyembah selain Allah. Kita tidak boleh mencaci makinya, karena kalau kita mencaci maki sesembahan mereka, apa yang mereka sembah, fayasubbullaha, maka mereka akan mencaci Allah Tuhan kita, adwan, secara berlebihan, secara melampaui batas, bighairi ilmin, dengan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain, sesembahan orang selain Allah, maka mereka akan mencaci Allah, akan mencaci apa yang kita sembah, yaitu Allah. Fayasubbullah adwan, dengan melampaui batas, bighairi ilmin, dengan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Makanya nggak boleh kita menghina-hina
agama orang lain, menghina-hina Tuhan-Tuhan orang lain, menghina-hina sesembahan orang lain, menghina-hina keyakinan orang lain. Gak boleh kita menghina sesembahan orang lain, tidak boleh. Kalau kita menghina sesembahan orang lain, menghina orang lain yang menyembah dari selain Allah, maka mereka akan menghina kita, menghina sesembahan kita, menghina Allah, adwan secara berlebihan. Jadi kalau kita menghina satu kali, mereka menghina berkali-kali. Sama halnya dalam kehidupan nyata, kita juga tidak boleh menghina atau melecehkan orang tua kita sendiri, mencaci maki orang tua kita sendiri, itu juga dosa besar. Minal kabair termasuk dosa besar. Orang yang menghina orang tuanya. Bertanya para sahabat, kok bisa? Kok ada ya Rasulullah orang menghina orang tuanya sendiri? Iya, na'am, kata Rasulullah. Yasubbur rajuli Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Contohnya, katakan di Nabi Muhammad, orang mencela bapaknya orang lain, yang nantinya orang lain akan mencela bapaknya sendiri. Bapaknya abahu, bapaknya sendiri. Jadi kalau kita ledek-ledekan waktu kecil dengan mengatakan nama bapaknya disebut-sebut, itu juga dosa besar. Yang akhirnya bapak kita juga disebut-sebut. Oh, dasar anaknya Abdul, bapaknya Abdul, temannya itu. Akhirnya temannya itu akan juga menghina bapak kita. Daripada kon anaknya Ali, akhirnya bapaknya dibawa. Minal kabair termasuk dosa besar. Minal kabair satmur rajuli walidayhi. Minal kabair satmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Gimana? Minal kabair satmur rajuli walidayhi. Jadi termasuk dosa besar seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Bertanya para sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Naam, kata Rasulullah. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu.
yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Contohnya, seseorang mencela, menghina bapaknya orang lain, maka apa yang terjadi? Maka orang lain itu akan mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kalau orang mencela ibunya orang lain, maka orang lain itu akan mencela ibunya sendiri. Ibunya dia, kebalikannya. Makanya kita nggak boleh mencela satu dengan yang lainnya. Kita nggak boleh menghina satu dengan yang lainnya. Ini contoh orang tua saja. Tak kala kita menghina bapaknya seseorang, maka seseorang itu akan menghina bapak kita juga. Apabila kita menghina ibunya seseorang, maka orang itu akan menghina ibu kita juga. Apalagi kita menghina sesembahan orang, apalagi kita menghina Tuhan orang lain. Kita menghina, kita mencaci, maki orang tua, itu termasuk dosa besar. Apalagi mencaci maki sesembahan orang lain. Kita tak kala dicaci maki orang tua kita oleh orang lain, pastinya kita juga akan mencaci maki orang tua orang lain. Sakit hati tak kala orang tua kita dicaci maki, maka pastinya kebanyakan orang akan membalas juga dengan mencaci maki orang tuanya. Gimana dalilnya? Minal kabair sakmu rajuli walidayhi. Naam yasubbu abar rajuli wa fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Jadi termasuk dari dosa besar apabila seseorang mencaci maki orang tuanya. Contohnya, kok ada seorang anak mencaci orang tuanya, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Contohnya, ada seseorang menghina, mencaci maki bapak orang lain, maka orang lain itu akan mencaci maki, akan menghina bapak kita. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kalau kita mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain akan mencaci maki ibu kita. Makanya kita nggak boleh mencaci maki siapapun, apalagi mencaci maki sesembahan orang lain. Dilarang oleh Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin.
Dan janganlah kalian mencaci maki sesembahan orang lain dari selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka nantinya mereka akan mencaci maki Allah adwan dengan berlebihan, dengan melampaui batas, bighairi ilmin dengan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Kadzalika zayyana, demikian itulah zayyana, tampak zain, tampak indah, dihiasi oleh Allah, likulli ummatin amalahum, setiap umat amalahum dalam beramal mereka. Tsumma ila rabbihim, kemudian ingat, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, marji'uhum, mereka akan dikembalikan. Wa yunabbi'uhum, maka besok kelak di yaumil qiyamah, wa yunabbi'uhum, maka Allah akan menjelaskan, memberitahu mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa kanu ada mereka ya'maluna, mereka berbuat sewaktu hidup di dunia. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, kadzalik, seperti itu Allah menghias, zayyana, Allah menghias, Allah membuat tampak indah, likulli ummatin amalahum, dari setiap umat yang beramal mereka. Jadi mereka menyembah Brahmana, menyembah Siwa, menyembah Yesus, itu mereka diberi keindahan oleh Allah, diberi kehusukan oleh Allah. Yang Buddha menyembah Tuhannya, mereka juga khusyuk dalam menyembah Tuhan mereka. Yang Hindu menyembah Tuhan-Tuhannya, juga mereka ikhlas, enjoy, khusyuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Yang Katolik, yang Kristen, yang Konghucu juga sama, mereka juga ikhlas, juga khusyuk dalam beramal mereka, dalam menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka juga ikhlas, khusyuk, senang, damai. Namun ingat, tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya, marji'uhum, mereka akan dikembalikan. Semua akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan terhadap amal-amal mereka sewaktu hidup di dunia. Wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan Allah akan menerangkan, Allah akan memberitahu, Allah akan menjelaskan kepada mereka bima kanu ya'malun, dengan apa ada mereka ya'malun, yang mereka perbuat sewaktu hidup di dunia. Awakmu biyen salah kok nyembah patung. Patung itu lu gak bisa memberi mudarat, gak bisa memberi manfaat, kok kue sembah. Diberi hujah oleh Allah. Untuk apa? Bukan untuk menyadarkan sudah gak sadar, namun untuk menambah penyesalan mereka. Kok sapi kue pertuhankan, kok disembah-sembah sapi. Ini salah, keliru. Udah diutus Kanjeng Nabi Muhammad kok Khatamil Anbiya wal Mursalin, pamungkas, penutup dari para nabi dan para rasul. Mukjizatnya Al-Quranul Karim udah sampai ke ujung dunia, seantero jagat sudah sampai Al-Quran itu.
mukjizat terbesar sudah sampai ke seluruh dunia, seluruh pelosok dunia sudah sampai. Kenapa kok nggak beriman, kok nggak percaya, malah menuduh Kanjeng Nabi hanya berdongeng, hanya menuduh Kanjeng Nabi hanya menghafal saja dari kitab-kitab sebelumnya, bahkan menganggap itu sihir, menganggap Kanjeng Nabi itu pembohong, pendusta, tukang sihir. Padahal sudah diutus makhluk terbaik, diutus Nabi terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin, sayyidnya dari para nabi, dari para rasul, nabi terbaik. Kok masih belum percaya, belum beriman? Inilah contoh gambaran dari Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad, khususnya kepada para ulama sebagai pewaris dari para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris dari para nabi, pewaris dari para utusan, dari para rasul, khususnya pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus sabar. Jadi ulama itu harus sabar. Pasti ulama itu akan difitnah, akan dicaci, akan dimaki, akan dilecehkan, akan dipergunjingkan oleh orang-orang yang masih belum diberi petunjuk oleh Allah. Kalau sudah diberi petunjuk, anteng, nikmat, tinggal menjalankan perintahnya Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ingat, tak boleh kita menghina sesembahan orang lain. Sekarang sama-sama Islamnya kok menghina satu dengan yang lainnya. Sama-sama Islamnya kok kafir mengkafirkan. Sesama Islamnya kok mengatakan Islam yang lainnya ahli neraka, seolah-olah dialah ahli surga, sudah dapat jaminan surga, sudah dapat sertifikat surga dari Allah. Enggak boleh kita menghina-hina, mencaci maki sesembahan orang lain. Tidak boleh kita mencaci maki keyakinan orang lain. Kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain, kalau kita mencaci maki orang lain yang menyembah dari selain Allah, maka yang mereka akan lakukan fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka mereka akan mencaci Allah adwan secara berlebihan, secara melampaui batas, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu pengetahuan. Udah itu yang Allah berikan kepada mereka. Zayyana likulli ummatin amalahu, tampak indah apa yang mereka perbuat. Enjoy mereka dengan menyembah Tuhan mereka, enjoy mereka, khusyuk mereka dengan ibadah-ibadah mereka. Namun ila rabbihim marji'uhum, kelak mereka akan dikembalikan kepada Allah.
mereka akan wafat, mereka akan dimatikan oleh Allah, dan kepada Allah mereka akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, semua milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Allah tempat kembali kita. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan besok Allah akan menerangkan kepada kita semua. Besok Allah akan menjelaskan kepada kita semua bima kanu ya'malun, apa-apa yang telah kita perbuat semasa hidup di dunia. Sekecil apapun amal kebaikan kita, besok oleh Allah akan dijelaskan. Besok oleh Allah akan ditambah pahalanya, akan dilipat gandakan oleh Allah kenikmatannya. Dan sekecil apapun amal keburukan yang kita perbuat, besok juga Allah akan menjelaskannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.